Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah tentang akad istisna. Materi yang akan dibahas pada bab ini yang pertama adalah pengertian dari akad istisna, yang kedua jenis dari akad istisna, yang ketiga ada dasar syariah, dan yang terakhir ada perlakuan akuntansi PSAK 104. Baiklah, langsung saja ke penjelasan pertama mengenai pengertian daripada akad istisna. Akad istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau yang juga disebut sebagai pembeli atau mustasni dan penjual, yaitu pembuat atau syani. Di mana syani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau yang disebut juga sebagai istisna paralel. Nah, di dalam PSAK 104 paragraf 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akan disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan bukan produk massal. Yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Selanjutnya di sini mengenai jenis akad istisna, di mana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah istisna biasa, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan juga penjual. Di sini terdapat skema dari akad istisna, di mana panah paling atas di sini menunjukkan antara penjual dan pembeli yang melakukan akad istisna. Lalu yang kedua, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan yang ketiga, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Selanjutnya yang kedua adalah istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau yang disebut sebagai subkontraktor, yang dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesannya. Nah, syaratnya akad istisna pertama tidak boleh bergantung pada istisna yang kedua. Selain itu, penjual juga tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Di sini terdapat skema dari istisna paralel, di mana yang pertama di sini penjual dan pembeli melakukan akad istisna. Lalu yang kedua di sini penjual memesan dan membeli pada supplier atau produsen. Lalu yang ketiga di sini barang diserahkan dari produsen kepada penjual. Lalu yang keempat, di sini terdapat penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan yang terakhir di sini pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Nah, selanjutnya dasar syariah, di mana yang pertama terdapat sumber hukum akad istisna, di mana masyarakat telah mempraktekkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa adanya keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Lalu, keberadaan istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat, di mana banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka. Lalu, istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Selanjutnya, rukun dan ketentuan daripada akad istisna. Rukun istisna sendiri itu ada 3. Yang pertama pelaku yang terdiri dari pemesan dan penjual. Lalu yang kedua objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Yang ketiga adalah ijab qabul atau serah terima. Nah, terdapat ketentuan syariah akad istisna tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik itu berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab si pembeli. Lalu, selanjutnya pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya juga terdapat ketentuan syariah akad istisna tentang barang. Yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya, baik itu jenis, ukuran, maupun mutu. Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Lalu, waktu dan penyerahan barang juga harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukarkan barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
Dan terakhir, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, maka tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Lalu berakhirnya akad istisna. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Dan yang terakhir, pembatalan hukum kontrak, di mana hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaian, dan masing-masing pihak bisa menuntut adanya pembatalan. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi PSAK 104, di mana terdapat akuntansi untuk penjual. Yang pertama, biaya perolehan istisna terdiri dari biaya langsung, yaitu biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Lalu yang kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan perakad. Dan selanjutnya, khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika akad. Lalu yang kedua, biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Sehingga jurnalnya yaitu aset istisna dalam penyelesaian pada persediaan kas, utang, dan lain-lain. Nah, untuk akun yang dikreditkan akan tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Lalu yang ketiga, beban perakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akan disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka pembiayaan tersebut dibebankan pada periode berjalan. Nah, saat dikeluarkan biaya per akad dicatat biaya per akad ditangguhkan pada debit dan kas pada kredit. Nah, jika akad disepakati, maka dicatat beban istisna pada debit, sedangkan biaya per akad ditangguhkan pada kredit. Nah, jika akad tidak disepakati, maka pencatatannya beban pada debit dan biaya per akad ditangguhkan pada kredit. Selanjutnya, jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Lalu yang kelima, pengakuan pendapatan sendiri dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama, metode presentasi penyelesaian, di mana sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan yang proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Lalu metode akad yang kedua, metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Selanjutnya yang keenam, untuk metode presentasi penyelesaian, nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Di mana pendapatan diakui berdasarkan presentasi akad yang telah diselesaikan biasanya menggunakan dasar presentasi pengeluaran biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan total biaya. Kemudian presentasi tersebut dikalikan dengan nilai akad. Lalu yang kedua, margin keuntungan juga diakui berdasarkan cara yang sama dengan pendapatan, di mana presentasi penyelesaian membagi biaya yang telah dikeluarkan dengan total biaya untuk penyelesaian. Lalu untuk pengakuan pendapatan itu presentasi penyelesaian dikali nilai akad. Sedangkan pengakuan margin yaitu presentasi penyelesaian dikali dengan nilai margin, di mana nilai margin tersebut adalah nilai akad dikurangi dengan total biaya. Untuk pengakuan pendapatan di tahun berikutnya, itu jika lebih daripada 1 tahun. Selanjutnya pendapatan tahun berjalan, yaitu pendapatan diakui sampai dengan saat ini dikurang dengan pendapatan yang telah diakui. Lalu yang ketujuh, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna di dalam penyelesaian, di mana jurnal untuk pengakuan pendapatan dan margin keuntungan, yaitu aset istisna dalam penyelesaian atau margin keuntungan pada debit, dan beban istisna, yaitu biaya yang telah dikeluarkan pada debit, pada pendapatan istisna, yaitu pendapatan yang harus diakui di periode berjalan pada kredit. Nah, untuk metode presentasi penyelesaian pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Lalu yang kedelapan, untuk metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan sehingga pendapatan diakui pada periode di mana pekerjaan telah selesai dilakukan. Lalu jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Lalu yang ke-10, pada saat penagihan atau dengan metode presentasi penyelesaian dan akad selesai, itu jurnalnya piutang istisna sebesar nilai tunai pada debit dan termin istisna pada kredit. Lalu termin istisna tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun aset istisna dalam penyelesaian,
Sehingga pada saat penerimaan tagihan, jurnalnya yaitu kas sebesar uang yang diterima pada debit dan piutang usaha pada kredit. Selanjutnya, jika akad istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, di mana margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan tunai akan diakui sesuai dengan presentasi penyelesaian. Sehingga jurnalnya aset istisna dalam penyelesaian dan beban istisna pada debit, sedangkan pendapatan istisna yaitu pendapatan yang harus diakui di periode berjalan pada kredit. Lalu, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan pembayaran, sehingga pada saat penandatanganan akad, yaitu jurnalnya piutang istisna pada debit dan pendapatan istisna tangguh pada kredit. Sedangkan pada saat pembayaran dan pengakuan pendapatan selisih nilai, maka pendapatan istisna tangguh pada debit, sedangkan pendapatan akad istisna pada kredit. Lalu, piutang istisna pada debit dan kas pada kredit. Lalu yang ke-14 di sini terdapat penyajian penjualan menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Yang kedua, termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjualan kepada pembeli akhir. Yang ke-15, pengungkapan, di mana penjual mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada satu, metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontra istisna. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penentuan presentasi penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Yang ketiga, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Dan yang keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagihkan oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Sehingga jurnal digunakan aset istisna dalam penyelesaian pada debit dan utang kepada penjual pada kredit. Lalu yang kedua, aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai, di mana selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh, sehingga jurnalnya aset istisna dalam penyelesaian dan beban istisna tangguh pada debit dan utang kepada penjual pada kredit. Lalu, beban istisna tangguhan diamortisasikan secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna, sehingga jurnalnya beban istisna pada debit dan beban istisna tangguhan pada kredit. Nah, jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual, mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian tersebut dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian itu lebih besar dari garansi, maka selisihnya diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisian kerugian piutang. Sehingga jurnalnya piutang jatuh tempo kepada penjual pada di debit dan kerugian aset istisna di kredit. Setelah sebelumnya, pembeli mengakui adanya kerugian. Selanjutnya, yang ketiga adalah jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisian kerugian piutang, sehingga jurnalnya piutang jatuh tempo kepada penjual di debit dan aset istisna dalam penyelesaian di kredit. Lalu yang keempat, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan, di mana selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan, sehingga jurnal yang dibuat adalah aset istisna dalam penyelesaian di debit dan kerugian juga di debit pada aset istisna dalam penyelesaian menurut biaya perolehan di kredit. Selanjutnya adalah penyajian, di mana pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hutang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi. Lalu aset istisna dalam penyelesaian sebesar. Selanjutnya presentasi penyelesaian dari nilai kontrak penjual kepada pembeli akhir jika istisna paralel. Dan yang terakhir adalah kapitalisasi biaya perolehan jika istisna. Selanjutnya adalah pengungkapan, di mana pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada satu rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. Dan yang kedua adalah pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Baik, sekian penjelasan mengenai akad istisna yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.